Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hijack 1971 yang rilis di tahun 2024. Film ini bercerita tentang pembajakan sebuah pesawat komersil yang dilakukan oleh seorang penumpang. Film yang diwarnai dengan adegan-adegan menegangkan ini disutradarai oleh Kim Sung Han dan dibintangi oleh Sung Don Il, Ha Jung Wo, serta Ye Jin Go. Langsung saja kita ke alur cerita film Hijack 1971 2024. Suara Kira. Suara Kira. Di tahun 1962, di musim panas, dua pilot pesawat tempur Korea Selatan sedang latihan di dekat perbatasan dengan Korea Utara. Ketua Squadron yang bernama Tai In sangat terampil dan karismatik. Ia mengajari juniornya, Dong Cheol, cara melakukan manuver terbalik dengan sangat indah. Dong Cheol yang juga cepat belajar dengan cepat mengerti, beradaptasi, dan mempraktekannya. Di tengah keasyikan, tiba-tiba mereka dipanggil Ground Control Intercept yang menginfokan bahwa ada sebuah pesawat komersil hendak melewati perbatasan Korea Selatan menuju Korea Utara. Untuk diketahui, pada tahun itu, aturan penerbangan udara yang melibatkan Korea Utara sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang menegangkan di semenanjung Korea. Jika ada pesawat Korea Selatan yang memasuki wilayah Korea Utara, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan yang dapat memicu tindakan militer dari Korea Utara. Tai In dan Dong Cheol diperintahkan untuk mengawal pesawat tersebut agar jangan sampai memasuki Korea Utara. Beberapa kali Tai In dan Dong Cheol meminta sang pilot untuk putar balik, namun sang pilot tidak merespon. Pesawat tetap mengarah ke Korea Utara. Lalu Tai In memeriksa kopilot. Ternyata itu adalah Min Soo yang merupakan seniornya. Tai In tahu kalau seniornya tersebut tidak mungkin mengarahkan pesawatnya ke Korea Utara jika tidak terjadi sesuatu di dalam pesawat. Setelah diperiksa, ternyata pesawat tersebut dibajak oleh seseorang. Mendengar itu, GCI memerintahkan Tai In untuk segera menembak jatuh pesawat penumpang tersebut. Tai In mengambil posisinya, bersiap menembakkan rudal dari pesawat tempurnya. Namun keraguan dan karena rasa kemanusiaan yang kuat, Tai In tak tega melakukannya. Ia tidak jadi menembak pesawat tersebut. Pada akhirnya, pesawat yang membawa 51 penumpang tersebut dibawa ke Korea Utara. Di markas, Tai In dan Dong Cheol dimarah habis-habisan oleh atasannya. Atasannya mengatakan bahwa ke-51 penumpang tersebut akan sengsara seumur hidup karena telah memasuki wilayah Korea Utara yang merupakan negara komunis. Bernegosiasi dengan pihak komunis itu adalah suatu hal yang mustahil. Akibat tindakan yang dianggap tidak patuh, Dong Cheol diskor selama sebulan, sedangkan Tai In diberhentikan dari Kesatuan Militer Tentara Udara. Ingatlah, semua orang-orang itu akan menderita gara-gara keputusanmu yang sok kemanusiaan itu, kata komandan mengakhiri pembicaraan. Beberapa bulan kemudian, di musim dingin, para sandera dipulangkan ke Korea Selatan. Namun karena beberapa alasan, 11 sandera tetap ditahan di Korea Utara, termasuk sang pilot yang merupakan anggota keluarga Tai In. Mereka ditahan karena memiliki keahlian khusus yang dianggap berguna bagi Korea Utara. Bahkan, pemerintah Korea Utara mengklaim telah memberikan sang pembajak pesawat uang senilai 2 juta dolar dan dianggap pahlawan Korea Utara karena membawa ke-11 orang tersebut. 1 tahun kemudian, penduduk Korea Selatan sudah melupakan peristiwa pembajakan tersebut. Skin kemudian beralih ke sebuah bandara penerbangan Sokoh di Korea Selatan. Saat itu, melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat masih merupakan hal yang mewah. Melihat pesawat yang hendak mereka naiki tiba, para penumpang tampak sangat antusias menyambutnya. Mereka terlihat tidak sabar. Tai In yang sudah diberhentikan dari kesatuan militer, kini menjadi asisten pilot di pesawat komersil tersebut. Hari itu, ia berdinas dan didampingi oleh Gushik, sang kapten pilot. Meski sudah 1 tahun berlalu, bagi Tai In, peristiwa pembajakan pesawat yang melewati Korea Utara baru terjadi kemarin. Ia masih mengkhawatirkan nasib ke-11 penumpang yang belum juga dikembalikan. Sang kapten menyemangatinya. Mari sama-sama berdoa untuk keselamatan mereka, kata sang kapten.
Kita dibawa ke ruang tunggu penumpang. Di sana tampak seorang pemuda yang bernama Yongdae coba mengakrabkan diri pada salah seorang penumpang bocil. Melihat tampilan Yongdae yang berantakan, seorang wanita khawatir. Ia memanggil sang bocil agar menjauh dari Yongdae. Yongdae hanya diam sambil menenangkan perasaannya. Sementara di tempat lain, sambil menunggu waktu pemberangkatan, Tai-in dihampiri Gushik. Mereka sedikit ngobrol di sana. Gushik memulai pembicaraan dengan menanyakan mengapa Tai-in tidak menembak pesawat yang diperintahkan kepadanya 1 tahun yang lalu. Aku dulu agak gugup, kata Tai-in. Karena Minso ada di sana. Gushik menambah pertanyaannya. Karena para penumpang, jawab Tai-in yakin. Kau gagal sebagai seorang prajurit, tapi menjadi seorang pilot komersil kau pasti bisa. Gushik menguatkan Tai-in. Tai-in mengangguk. Membuat keputusan logis di situasi seperti itu soal naluri. Naluri menyelamatkan orang lain. Gushik percaya pada kebaikan hati Tai-in. Itulah yang membuat Gushik memilih Tai-in sebagai asisten pilotnya, hal yang tidak bisa dilihat oleh kapten pilot yang lain. Kembali ke para calon penumpang. Hari itu, penumpang sangat banyak. Mereka berebutan membeli tiket. Di ruang tunggu, mereka berdesakan untuk berlomba-lomba mencapai pesawat, bahkan sebelum pintunya dibuka. Gushik dan Tai-in hanya tersenyum melihat kelakuan para calon penumpang mereka dari dalam kokpilot. 개떼처럼 달려오겠다. 비행기 달기 몇 초가? 제 가방에 먼저 앉았네요. 뭐고 이거? Pendengar, untuk memperjelas, Kira akan memperkenalkan masing-masing orang di dalam pesawat pada hari itu. Gushik merupakan kapten pilot pesawat. Tai-in merupakan asisten pilot. Tai-in dulunya adalah seorang pilot pesawat tempur yang diberhentikan karena melanggar kode etik. Oke Sun merupakan pramugari cantik di pesawat tersebut. Chang Bai merupakan petugas keamanan. Wo Jin, seorang pelajar yang cukup berprestasi di bidang lari. Yongdae adalah seorang pemuda yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Beberapa penumpang lain tidak dijelaskan namanya. Kira membuat perandaian untuk mempermudah penyebutan. Joko dan ibunya. Joko merupakan seorang jaksa dengan ibunya yang tunawicara. 2 orang pengantin baru, sebut saja Anggi dan Angga. Bu En, seorang wanita parubaya yang hendak menengok anaknya yang sedang sakit. Seorang konglomerat, sebut saja Dodo, dan asistennya, sebut saja Didi, dan beberapa penumpang lainnya. Sebelum berangkat, penumpang ribut dan mempermasalahkan Bu En yang membawa seekor ayam. Menurut kebijakan penerbangan pada waktu itu, penumpang dilarang membawa hewan ke dalam pesawat. Tai-in yang bijaksana menenangkan para penumpang dan meminta si ibu untuk memegang erat-erat ayam yang ia bawa. Lalu si ibu dipersilakan duduk di samping Yongdae. Mereka kembali tenang. Tak lama kemudian, pesawat pun lepas landas. Para penumpang bersorak gembira, memasang sabuk pengaman masing-masing. Tertulis hari itu, tanggal 23 Januari 1971, jam 13.07 siang. Cuaca hari itu sangat cerah. Rute penerbangan mereka hari itu adalah dari Soko ke Seoul. Di ruang penumpang, Joko yang malu dengan ibunya yang tuli bicara, meminta ibunya untuk lebih baik diam daripada membuat malu di depan penumpang lain. Angga menunjukkan betapa tingginya mereka terbang saat ini kepada Anggi istrinya. Anggi yang awalnya takut memberanikan diri untuk melihat ke bawah. Kita tinggalkan penumpang lain, kini berfokus kepada Yongdae. Bu En yang membawa ayam, memberikan telur ayamnya kepada Yongdae, saat ternyata ayam tersebut bertelur di dalam pesawat. Bu En mengatakan bahwa telur ayam sangat baik untuk kesehatan tubuh. Yongdae mengambilnya, ia berterima kasih kepada Bu En. Kenapa kau pergi sendirian? Tanya Bu En. Ibuku meninggal, dan aku akan tinggal dengan kakak tertuaku, jawab Yongdae. Yongdae menambahkan, saat aku kembali dari luar kota, ibuku kelaparan sampai mati. Terlihat
wajah penyesalan di mata Yongdae. Aku mengkremasinya dengan tanganku sendiri. Yongdae mengatakan semua itu dengan tubuh yang gemetar. Ia menahan emosinya. Kau adalah anak yang baik. Semoga ibumu diterima di sisinya. Bu En menenangkan Yongdae. Terima kasih Bu. Namun aku meminta maaf. Karena perjalanan ibu ke Seoul mungkin akan sedikit terlambat. Bu En tidak mengerti. Dan setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Yongdae berdiri. Ia memasang satu peledak ke gagang pintu kokpilot, lalu satu peledak lagi ia lemparkan kepada Chang Bai yang membelakanginya. Awalnya, para penumpang tidak tahu apa yang Yongdae lakukan hingga beberapa saat kemudian. Ya, Yongdae membawa bom di dalam pesawat. Ia membajak pesawat tersebut seorang diri. 2 bom meledak, salah satunya melubangi lantai pesawat. Angin berhembus masuk, membuat barang berterbangan kemana-mana. Bom yang meledak di gagang pintu kokpilot membuka paksa pintu tersebut. Sebelah mata Gushik terkena pecahan kaca, membuat penglihatannya sedikit kabur. Situasi yang semula tenang mulai menegangkan. Beberapa penumpang terluka, bahkan ada yang sampai pingsan. Terjadi loss control di pesawat tersebut, membuatnya menukik tajam ke bawah. Hampir saja mereka menabrak gunung. Beruntung Tai-in dan Gushik masih bisa mengendalikannya hingga pesawat kembali mengudara. Mereka belum tahu bahwa ada seorang pembajak di ruang penumpang. Yongdae sang pembajak menuju ke kokpilot. Ia menodongkan sebuah pisau ke leher Tai-in. Memaksa mereka memutar arah kemudi pesawat menuju ke laut. Di tengah situasi tersebut, Tai-in dan Gi-suk bersikap tenang. Tai-in mengatakan bahwa ia terlebih dahulu harus memeriksa kabin pesawat. Yongdae tidak peduli. Ia terus mendesak. Ia mengancam akan membunuh para penumpang dengan bom yang ia bawa. Gushik sang kapten menjelaskan bahwa mereka akan menuruti keinginan Yongdae. Namun terlebih dahulu, mereka harus memeriksa badan pesawat. Lalu Tai-in ke ruang pesawat. Ia melihat beberapa barang masih berterbangan karena lubang di badan pesawat sebelumnya. Ia menutup lubang tersebut dengan sebuah koper dan meminta salah seorang penumpang untuk menjaga koper supaya angin tidak banyak masuk ke dalam pesawat. Kemudian, Tai-in bertanya kepada Oke Song tentang apa yang terjadi. Oke Song menjelaskan bahwa ada 2 bom yang diledakkan oleh Yongdae. Oke Song terlihat masih syok dengan yang baru saja terjadi. Tai-in menenangkannya. Ia mengatakan bahwa saat ini mereka sedang dibajak. Ia meminta Oke Song untuk mencari pistol Chang Bai yang sempat terjatuh saat terjadi ledakan tadi. Sedangkan Chang Bai sendiri saat ini masih pingsan. Tai-in dan Oke Song bekerja sama untuk menenangkan kondisi di dalam ruang penumpang tersebut, mengobati para penumpang yang terluka. Sementara di kokpilot, Gushik mencoba mencari tahu alasan Yongdae melakukan pembajakan, apakah masalah uang atau masalah politik. Yongdae mengatakan bahwa ia tidak tahu soal politik. Ia meminta untuk Gushik terus menuju ke laut. Lalu setelah itu, Yongdae ke kabin penumpang, mengancam para penumpang di sana dengan bom yang ia bawa. Dan di sana terkuak sudah bahwa Yongdae membajak pesawat tersebut untuk dibawa ke Korea Utara. Hal yang sama yang juga pernah terjadi pada 1 tahun yang lalu. Gushik yang lepas dari pengawasan Yongdae mencoba menghubungi GCI terdekat, mengirim pesan SOS, berharap RTC mengetahui kondisi pesawat mereka saat ini. Namun Yongdae bersama Tai-in tiba-tiba datang. Tai-in disuruh untuk kembali ke tempat duduknya, sementara aviator headset yang dipakai Gushik dihancurkan oleh Yongdae. 속도 240노트. 왜 앞으로 좀 와줘요. 기장님 치료해야 돼. Tai-in memanggil Oke Song untuk mengobati luka di pelipis mata Gushik. Di sana Gushik kembali bertanya, mengapa Yongdae ingin membawa mereka ke Korea Utara, sedangkan itu adalah negara musuh. Yongdae menjelaskan bahwa kakaknya dibawa ke sana selama perang. Kini kakaknya menjadi pejabat dan hidup senang di sana. Yongdae juga menunjukkan clipping koran yang memperlihatkan bahwa di pembajakan pesawat tahun lalu,
Korea Utara memberikan uang yang banyak kepada si pembajak. Kini dia juga akan melakukan hal yang sama, yaitu membawa pesawat mereka untuk diserahkan kepada pihak komunis supaya ia mendapatkan hadiah yang serupa. Di kabin penumpang, Mamat mengajak Rangga dan Mehmet bekerja sama untuk melumpuhkan Yongdae. 다가 이북 놈들한테 끌려갔겠어. Yongdae datang ke sana. Bersamaan dengan itu pula, Chang Bai mulai siuman dari pingsannya. Lalu Yongdae memerintahkan Pepen dan Udin untuk mengikat Chang Bai. Lalu saat pesawat memasuki turbulence, terjadi sebuah goncangan. Mamat dengan cekatan memegangi tangan Yongdae, mencoba melumpuhkannya. Namun sayangnya, Rangga dan Mehmet yang tadi diajak bekerja sama sudah sangat ketakutan. Mereka tidak membantu Mamat. Alhasil, Yongdae menemukan pistol Chang Bai yang terjatuh dan mengalahkan Mamat. Tai In yang coba menenangkan Yongdae malah diacungi pistol olehnya. Keadaan semakin buruk. 그만하자. Sebagai peringatan, kaki Mamat ditikam oleh Yongdae. Para penumpang yang lain semakin ketakutan. Tak ada yang berani melawan Yongdae dengan bom dan pistol yang kini berada di tangannya. Lewat loudspeaker, penumpang diinstruksikan oleh Gisik agar menghancurkan semua identitas mereka karena sebentar lagi mereka akan mendarat di Korea Utara, terutama para tentara, polisi, dan insinyur. Karena apabila sampai para komunis tahu identitas mereka, maka nasib mereka akan berakhir tragis. Kita di bawah keingatan Yongdae saat ibunya masih hidup. Selama ini, Yongdae dan ibunya ditindas oleh penegak hukum di Korea Selatan. Para aparat kepolisian tersebut menganggap keduanya sebagai mata-mata komunis karena kakaknya yang kini tinggal di Korea Utara. Padahal sebenarnya, Yongdae sendiri sangat membenci kakaknya yang berkhianat pada Selatan. Ia dan ibunya rela dimaki-maki lantaran betapa cintanya ia dengan Korea Selatan. Namun, para penegak hukum tersebut tidak melihat itu. Jika salah seorang keluarga bernegara Korea Selatan tinggal di Korea Utara, maka seluruh keluarga tersebut akan dicap sebagai komunis mata-mata dari Korea Utara. Suatu hari Yongdae dijebak dan dipenjara. Saat pulang, ibunya sudah meninggal. Hal itulah yang membuat Yongdae nekat untuk membajak pesawat tersebut supaya ia bisa menunjukkan kepada Korea Selatan apa yang selama ini diharapkan oleh penegak hukum tersebut, bahwa ia adalah seorang komunis. Tai In dan Gisik mengelabuhi Yongdae dengan merusak meteran tangki bahan bakar. Mereka mengatakan terpaksa harus mendarat darurat. Yongdae mengaktifkan sebuah bom granat, lalu memberikannya ke Bobby. Jika dilepas, maka granat tersebut akan otomatis meledak. Mata Gisik yang sebelumnya terkena pecahan kaca, mulai membuatnya kehilangan penglihatan. Dengan kata lain, pesawat tersebut 90% berada di tangan Tai In. Tai In terus menurunkan ketinggian pesawat, namun Yongdae yang menyadari hal tersebut kembali mengancam akan meledakkan pesawat ini jika mereka berani membodohinya. Ia tahu bahwa mereka belum berada di Korea Utara. Bobby ia bawa ke kokpit dan diancam akan ia ledakkan. "Hei Pak Pilot, aku melihat danau Huan Jingpu, segera naikkan pesawatnya." Tai In tidak mempedulikan kata-kata Yongdae. Ia tetap menurunkan pesawat, rodanya sudah menggapai landasan. "Baiklah, aku akan benar-benar meledakkan pesawat ini. Lihat bocil ini," katanya sambil mengacukan granat ke kepala si bocil. Yongdae terlihat serius saat itu. Rasa kemanusiaan lagi-lagi membuat Tai In tidak berdaya. Ia terpaksa menuruti keinginan Yongdae. Jika menyangkut nyawanya sendiri, Tai In tidak peduli. Namun jika menyangkut nyawa penumpang, itu lain lagi. Pesawat kini kembali mengudara. Kaki Tai In ditembak Yongdae. Gisik berteriak, "Dasar kau bodoh, mataku sudah tidak bisa melihat. Jika Tai In sampai kenapa-kenapa, tak ada yang bisa menerbangkan pesawat ini. Kita semua akan mati." "Mati?
hidup itu lebih menakutkan. Selanjutnya, peluru ini akan bersarang ke kepalamu, kata Yongdai kepada Tai In. Aku mendengarkanmu, tapi tolong kembalikan dulu anak itu ke tempat duduknya, Tai In memohon. Yongdai mengembalikan si bocil ke tempat duduknya, lalu kemudian ia kembali ke kokpilot. Ia bercerita, dulu ibuku pernah bilang, sambil membersihkan nanah bekas luka bakarku, bahwa aku harus selalu mengambil tempat terakhir di hidup ini. Saat aku menduduki peringkat teratas di kelasku, seorang guru mengatakan, aku membuat malu pada sekolah karena siswa terpintar adalah seorang komunis. Aku dianggap pecundang yang bukan siapa-siapa di Korea Selatan. Kini saatnya aku membuktikan aku akan menjadi pahlawan untuk Korea Utara. Di sana terungkap bahwa Yongdai melakukan pembajakan pesawat tersebut karena ia sudah sangat sakit hati, selalu dipandang sebelah mata, dikucilkan, dicaci maki, bahkan dituduh sebagai mata-mata komunis. Aku mengerti sekarang. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu, kata Tai In. Tapi tolong, turunkan dulu para penumpang. Mereka mempunyai keluarga. Jika mereka sampai tertangkap di Korea Utara, maka keluarga mereka di selatan akan sama sepertimu, dikucilkan dan dianggap sebagai mata-mata utara. Tai In teringat dengan kata-kata komandannya di militer 1 tahun yang lalu. Dia tidak ingin hal serupa kembali terjadi. Tiba-tiba muncul 2 pesawat tempur mengawal pesawat mereka. Itu adalah Dong Cheol dan 1 rekan barunya. Peristiwa 1 tahun yang lalu akan kembali terjadi, di mana 2 pesawat tempur Korea Selatan mengawal 1 pesawat komersil yang hendak menuju ke utara. Tai In tahu apa yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya. Bedanya, dulu ia berada di posisi pesawat tempur tersebut, sedangkan sekarang ia berada di dalam pesawat komersil. Mereka diperintahkan untuk putar balik karena akan segera memasuki wilayah terbang Korea Utara. Beberapa tembakan peringatan dilepaskan. Pasukan militer Korea Utara juga sudah bersiap. Skuadron militer milik Korea Selatan diperbolehkan untuk menembak jatuh pesawat komersil tersebut. Mereka tidak ragu. Pelurunya menembus badan pesawat dan salah satunya mengenai pelipis Yongdai. Tai In yang melakukan manuver membuat Yongdai kehilangan keseimbangan. Berbagai cara Tai In lakukan untuk menghindari serangan pesawat pasukan militer. Penumpang berharap keselamatan nyawa mereka sepenuhnya di tangan Tai In. 알았어. 지금 내려가. 이북에 가야 돼. 폭스2. Mendengar bahwa pesawat mereka akan ditembak oleh misil rudal, Yongdai menjadi lemas. Tapi setidaknya, ia tidak mati sendirian. Ia membawa para penumpang untuk menuju ke neraka. Terdengar suara bip yang berulang, menandakan bahwa skuadron telah mengunci pesawat mereka. Tiba-tiba, Dong Cheol melesat ke belakang pesawat mereka. Ia meminta rekannya untuk membatalkan penembakan dengan alasan bahwa pesawat komersil tersebut dalam keadaan tengah dibajak. Pembajaklah yang meminta sang pilot untuk menuju ke utara. Terjadi adegan kejar-kejaran di antara ketiga pesawat tersebut. Dikejar 2 skuadron. Di depan sudah ada pesawat tempur milik utara. Gusik juga terlihat putus asa. Ia meminta Tai In untuk menjatuhkan pesawat mereka ke lautan daripada harus melintas sampai ke Korea Utara. Kini Tai In dapat merasakan perasaan rekannya dahulu, bagaimana ia ditodong sebuah pistol untuk menuju utara. Dalam ketegangan yang sangat-sangat memuncak, di bawah todongan pistol itu, Tai In melakukan manuver terbalik di pesawat komersil tersebut. Yongdai terpeleset, ia jatuh ke ruang penumpang. Pistol yang ia bawa terlepas. Penumpang yang lain diminta untuk berpegangan yang erat dan memasang sabuk pengaman mereka. Ketangkasan Tai In dalam mengoperasikan pesawat sangat luar biasa. Pesawat komersil tersebut bermanuver terbalik seperti yang pernah ia lakukan pada jet tempur dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Yongdai yang sudah terpental jauh dengan tertatih-tatih mencoba mendekati kokpilot. Melihat itu, Tai In memutar kembali posisi pesawat seperti semula, membuat Yongdai kembali terpental. Melihat itu, Okeson segera melepaskan Chang Bai dari ikatannya. Kini pesawat tersebut mengarah ke selatan. Tai In meminta Gusik untuk mengendalikan pesawat, sementara ia akan menghentikan kegilaan Yongdai di belakang. Terjadi adu pukulan di sana. Chang Bai yang sudah sadar membantu Tai In dengan menembak Yongdai beberapa kali. Yongdai terjatuh, ia terluka.
Lalu ia mengeluarkan lagi bom granat yang masih ia simpan. Chang Bai kembali menembakinya. Kini Yongdai benar-benar tersungkur. Ia menyesali perbuatannya. Ia ingin berhenti, namun nyawanya sudah tidak dapat tertolong lagi. Pemicu granat tersebut sudah terlebih dahulu ia lepaskan, dan granat tersebut akan segera meledak. Tanpa pikir panjang, Tai In menahan ledakan granat tersebut dengan tubuhnya untuk menyelamatkan nyawa penumpang, dan berakibat Tai In kini terluka parah. Gusik lalu melaporkan kepada pesawat skuadron bahwa pembajaknya telah tewas. Ia meminta untuk diarahkan ke landasan terdekat. Tai In, meskipun terluka parah dan hanya memiliki sisa tenaga yang sedikit, ia tetap berusaha mengendalikan pesawat. Ia tahu bahwa Gusik mengalami masalah dalam penglihatannya, sehingga ia harus mengambil alih. Tai In kembali duduk di kursi kopilot dan mengarahkan pesawat sesuai instruksi dari skuadron. Namun tiba-tiba, pesawat tersebut kehabisan bahan bakar di udara akibat kebocoran tangki. Penumpang kembali panik. Namun, dengan penuh keberanian, Tai In berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di pinggir pantai Korea Selatan. Semua orang yang ada di dalam pesawat bersorak dan berterima kasih atas kegigihannya. Namun sayangnya, sang pahlawan kita menghembuskan napas terakhir di sana. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah, terkadang monster itu diciptakan oleh kita sendiri. Jadi, berhati-hatilah dalam bertindak, supaya tidak menyakiti hati orang lain. Saya Suara Kira, sampai jumpa lagi.